Bersama saya Najma Qurrata Ayun. Nah, di sini kita sudah mencapai bab ke-14 yaitu lab setup. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas? Di sini materi yang pertama yaitu pengenalan topologi, yang kedua yaitu mempersiapkan VM, dan yang ketiga setup topologi. Nah, yang terakhir yaitu konfigurasi RAM virtual machine atau VM. Nah, di materi yang pertama, di sini saya memiliki topologi sederhana. Yang pertama, di sini ada host OS ataupun laptop kita ya teman-teman. Host OS itu nanti akan terhubung ke internet, dan host OS juga terhubung ke router, Debian, ataupun itu nanti kita menggunakan Debian server. Lalu kemudian server itu dia terhubung ke klien Ubuntu ataupun Ubuntu desktop, kemudian juga terhubung ke internet network yang terhubung dengan server Debian dan server Ubuntu. Nah, di sini kita nanti menggunakan 4 virtual machine ataupun VM ya teman-teman. Nah, yang pertama ada Ubuntu desktop, kemudian ada Debian server, kemudian ada Debian server lagi. Berarti nanti Debian servernya ada 2. Nanti di clone ya teman-teman. Kemudian ada Ubuntu server. Di sini Debian server yang pertama itu nanti akan berfungsi sebagai router. Nah, dia akan terhubung ke host OS. Jadi karena dia terhubung ke host OS, nanti adapternya menggunakan host only. Kemudian yang terhubung ke klien Ubuntu juga berarti nanti dia akan menggunakan internet network. Begitu dengan yang terhubung ke internet network ya teman-teman. Jadi di sini nanti router Debian itu ada 3 adapter. Yang pertama adapter 1 itu menggunakan host only adapter. Kemudian untuk adapter 2 nanti menggunakan internet network, dan adapter 3 juga menggunakan internet network. Nah, di sini nanti kita akan membuat topologi sederhana seperti pada VirtualBox. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu mempersiapkan VM. Nah, di sini maksud dari mempersiapkan VM adalah tadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa saya membuat topologi sederhana yang nanti akan saya buat pada VirtualBox. Nah, di situ saya membutuhkan 4 VM. Ada Ubuntu client, ada Debian server, dan Debian servernya itu ada 2. Dan yang terakhir adalah Ubuntu server. Nah, di sini saya akan mempersiapkan VM yang saya butuhkan pada VirtualBox-nya. Teman, di sini saya akan membuat untuk Debian yang sebagai root itu di bagian atas. Ini ya teman-teman. Nah, ini yang VM yang saya ingin gunakan itu saya jadikan satu menjadi grup ya teman-teman. Nah, jika sudah saya akan merename grupnya topologi. Nah, di sini kita sudah merapikan ya teman-teman untuk VM yang akan kita gunakan. Dan sebelumnya di sini saya akan mengganti Debian yang paling atas di sini itu menjadi router Debian ya teman-teman. Nah, cara menggantinya itu kita ke General, kita klik. Nah, pada VM name itu kita ganti saja jadi Debian.
Lalu kita enter saja. Nah untuk yang Debian yang hasil cloning itu kita akan ganti menjadi server Debian. Kita enter. Nah, untuk Ubuntu yang klien itu menjadi klien Ubuntu. Kemudian untuk Ubuntu yang server atau Ubuntu yang desktop itu menjadi server Ubuntu ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Lanjut ke materi berikutnya yaitu setup topologi. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai topologi sederhana ini. Tadi untuk router Debian adapter itu satunya merupakan host only adapter. Karena nanti dia akan terhubung ke host only-nya. Kemudian untuk adapter keduanya nanti menggunakan internal network dan adapternya itu menggunakan internal network. Di sini saya akan melakukan setup topologinya pada VirtualBox. Ada adapter 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini sudah tadi terlihat ya teman-teman bahwa 2 sampai dengan 4 itu belum dinyalakan atau belum diaktifkan. Itu bisa diaktifkan, tapi kita akan mulai dari yang adapter 1 terlebih dahulu. Nah, di sini adapter 1 itu tag 2-nya itu masih NAT. Kita ganti menjadi host only adapter ya teman-teman. Nah, name-nya itu di sini VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian kita lanjut ke adapter yang kedua, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini tag 2-nya itu masih default yaitu NAT. Kita ganti menjadi internal network ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti menjadi client network. Kemudian yang adapter ketiga kita aktifkan. Nah, masih sama, tag 2-nya itu masih default yaitu NAT. Nah, kita ganti menjadi internal network. Lalu di sini name-nya itu kita ubah menjadi server network. Nah, jika sudah kita klik OK saja ya teman-teman. Kita lanjut ke server Debian. Kita klik network. Nah, di sini saya akan menggunakan adapter 1 saja. Kita ubah menjadi ke internal network, lalu nah ini namanya kita ganti menjadi server network ya teman-teman, karena ini Debian server. Kemudian kita oke. Kita lanjut ke klien Ubuntu ya teman-teman, ke network. Nah, di sini masih sama, tag 2-nya masih default. Kita ganti menjadi internal network, lalu name-nya itu client. Nah, sudah. Jika sudah, kita ke server Ubuntu. Nah, ini tag 2-nya itu masih sama. Kita menjadi internal network terlebih dahulu, lalu ini diubah menjadi server network. Oke. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Ke materi berikutnya itu konfigurasi RAM VM. Nah, jadi kan nanti kita akan menjalankan keempat servernya ya teman-teman. Nah, agar laptop kalian tidak lemot, kalian bisa setting agar penyimpanannya itu stabil. Jadi tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil ya teman-teman. Kita bisa setting. Kita ke sistem. Lalu, nah di sini router Debian itu gunakan saja 1 GB ya teman-teman.
Nah, untuk server Debian kita gunakan 512 saja ya teman-teman, karena kecil. Nah, prosesornya itu menggunakan 1. Kita klik OK. Untuk klien Ubuntu itu kita menggunakan yang 2 GB ya teman-teman, karena klien itu besar. Nah, sedangkan untuk yang server Ubuntu itu menggunakan sama 512 saja. Kita klik OK. Nah, sudah menonton video saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.